Hai teman-teman, kita lanjut Herjai episode 66-nya ya. Sebelum itu, tolong bantu aku untuk subscribe, like, dan komen channel ini ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan keadaan Ryan yang kritis. Dokter pun segera memberi pertolongan pada Ryan. Di alam lain, Ryan sedang bersama anak perempuannya. Miran terus memanggil-manggil Ryan. Namun Ryan meneruskan perjalanannya dan terjun ke dalam jurang. Cerita berpindah ke rumah Sodoglu. Di sana terlihat ada peti jenazah dan banyak pelayat. Doa pun sudah selesai dibacakan dan mereka mengantarkan jenazah itu ke tempat pemakaman. Miran mengantarkan jenazah itu sampai ke liang lahat. Miran menangis dan mengambil segenggam tanah dari kuburan itu. Mereka pun mulai menutup kuburan itu dengan tanah. Ada Cihan yang datang dengan tangan terborgol dan dikawal polisi. Cihan terus menangis menatapi kuburan itu. Kuburan itu adalah kuburan Hazar Sodoglu. Di sana juga ada Fusun yang melayat dari kejauhan. Fusun melihat ada penculik Yaren yang juga datang ke pemakaman. Segera Fusun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap orang itu. Namun orang itu berhasil kabur. Si penculik itu berlari melewati pemakaman Hazar dan menunjukkan mukanya kepada Miran. Virat dan anak buahnya segera mengejarnya. Namun orang itu tidak tertangkap. Sesaat kemudian, Virat mengatakan kalau insiden kematian Hazar ada hubungannya dengan penculikan Yaren yang dilakukan oleh mantan karyawan perusahaan yang dendam karena dipecat oleh Cihan. Di rumah sakit, ada Ryan yang belum sadarkan diri. Zehra dan Mahfuz berada di sana untuk menjaga Ryan. Cerita berpindah pada malam penembakan Hazar, di mana Fusunlah dalang dari penculikan Yaren. Fusun menyuap karyawan yang dipecat oleh Cihan itu untuk melakukan perintahnya. Orang itu pun mulai mencari keributan dengan Cihan. Kemudian orang itu juga disuruh untuk menculik Yaren. Namun penculik itu tak tahu kalau kejadian itu akan menimbulkan korban. Penculik itu pun kabur dan berhasil lolos dari anak buah Fusun. Ada Miran yang mendatangi Ryan yang sudah beberapa hari tidak sadarkan diri. Saat Miran memegang tangan Ryan, tiba-tiba Ryan bergerak. Miran pun terus memanggil-manggil Ryan dan akhirnya Ryan pun kembali membuka matanya. Sesaat setelah Ryan mendapatkan penanganan, Ryan ngotot ingin menemui Umut anaknya. Padahal kondisi Ryan belum terlalu pulih. Ryan pun mendatangi Umut dan menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Ryan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Saat di perjalanan, Miran memberitahukan kepada Ryan kalau ayah mereka sudah meninggal. Ryan pun tak mempercayainya dan langsung berlari ke rumah Sodoglu. Ryan menuju kamar ayahnya dan menangis di sana. Miran juga menyusul dengan membawa bayi mereka. Ryan pun meletakkan bayinya di atas pakaian Hazar. Sesaat kemudian, Ryan dan Miran melayat ke makam Hazar. Ryan pun menangis terseduh di atas makam ayahnya. Ada Miran dan Azize yang mendatangi Cihan di penjara. Azize menyalahkan Cihan atas penembakan Hazar dan Azize mengatakan kalau dia akan merobek orang yang membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Cihan mengatakan kalau dia tidak membunuh Hazar, tapi dia dijebak sehingga dituduh sebagai pembunuh Hazar. Azize dan Miran pun pergi meninggalkan Cihan. Miran memberitahukan pada Azize kalau dia tidak percaya pada perkataan Cihan. Namun Miran juga mencurigai kalau Fusunlah yang mungkin berada di balik insiden kematian Hazar. Ada Virat yang datang untuk menemui Miran. Virat memberikan informasi mengenai mantan karyawan yang menculik Yaren. Di kantor polisi, ada Azize yang menjadi saksi dan memberikan kesaksiannya pada petugas.
Azize memberikan keterangan yang membuat ringan tuduhan Jihan. Setelah itu, Azize keluar ruangan dan bergumam kalau nanti Jihan pasti akan membayar untuk apa yang telah Azize berikan untuknya. Dan Azize telah menyusun suatu rencana. Sesaat kemudian, Miran langsung mendatangi rumah mantan karyawan itu. Namun, mantan karyawan itu terlihat berbeda dari orang yang melakukan penculikan Yaren karena orang itu adalah saudara si penculik, bukan si penculiknya. Ada anak buah Fusun yang memberitahukan pada Fusun kalau Miran telah datang ke rumah mantan karyawan itu. Fusun pun senang mendengarnya karena Miran salah sasaran menindas seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Ada Jihan yang sudah bebas dari tahanan dan pulang ke rumah Sodoglu. Jihan menangis terseduh-seduh sambil memeluk sepatu Hazar yang dipajang di depan pintu, dan Jihan mengenang masa lalunya bersama Hazar. Nasuh datang dan menanyakan mengapa Jihan berada di rumah Sodoglu. Jihan mengatakan kalau Azize mengubah kesaksiannya. Miran pulang ke rumah dan Rayhan menanyakan dari mana saja Miran. Miran mengatakan kalau dia ada suatu urusan. Rayhan memegang tangan Miran yang terdapat luka dan langsung mengetahui kalau Miran sedang melakukan sesuatu untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Rayhan terus saja memperingati Miran untuk tidak melakukan balas dendam. Tiba-tiba Miran mendapatkan telepon dan Miran kemudian berpamitan kepada Rayhan untuk pergi sebentar selama setengah jam saja. Ada Fusun yang mendatangi rumah saudara si penculik dan Fusun pun menggunakan ponsel orang itu untuk menghubungi si penculik. Si penculik itu sedang berada di sekitar Miran. Si penculik itu ingin pergi, namun ia tak sengaja menyenggol pedagang sehingga membuat keributan dan akhirnya Miran mengetahui serta mengejarnya. Miran pun berhasil menangkap si penculik itu dan menyekapnya. Ada Azize yang juga datang karena diberitahu oleh Miran. Azize dan Miran terus menekan si penculik agar mengatakan siapa dalang penembakan Hazar. Si penculik itu pun membisikkan sesuatu kepada Miran. Di rumah, Rayhan menunggu Miran yang tak kunjung pulang sampai malam hari. Rayhan memegang Umut dan merasakan kalau Umut sedang demam. Zehra, Mahfuz, dan Rayhan sangat khawatir dan mereka langsung mengantarkan Umut ke rumah sakit. Pada pagi harinya, Miran pulang dan mencari-cari Rayhan. Asiye memberitahu Miran kalau Umut sakit dan Rayhan membawa Umut ke rumah sakit. Sesaat kemudian, Umut, Rayhan, dan Mahfuz pulang. Mahfuz berpamitan dan meninggalkan Rayhan dan Miran. Rayhan yang kecewa pada Miran langsung melayangkan tamparan ke muka Miran. Rayhan marah karena Miran tidak menepati janjinya untuk lekas pulang dan malah mementingkan urusan balas dendamnya. Rayhan meminta Miran pergi dan Rayhan mengatakan kalau dia akan menjadi ibu sekaligus ayah untuk Umut anaknya. Rayhan pun masuk kamar meninggalkan Miran. Miran kesal dan hanya bisa marah pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Miran mendapatkan telepon dan Miran bingung harus pergi atau tidak. Di suatu tempat, ada Fusun dan Jihan yang datang karena ditelepon oleh Azize. Azize mengajak mereka untuk berbicara di dalam gubuk. Jihan dan Fusun pun masuk ke dalam gubuk itu, namun anak buah Azize mengunci mereka dari luar. Di rumah Rayhan, tiba-tiba datang beberapa orang menodongkan pistol dan memaksa masuk ke dalam rumah. Rayhan yang mengetahui hal itu langsung membawa anaknya bersembunyi di kamar Umut. Cerita berpindah lagi ke Azize yang menyuruh anak buahnya menyiramkan bahan bakar ke gubuk itu. Azize sudah siap membakar gubuk itu. Tiba-tiba Miran datang dan meminta Azize untuk menghentikan tindakannya. Azize berkata kalau dia melakukan ini untuk melindungi orang yang disayanginya, dan Azize akan membunuh dirinya sendiri dengan menembak kepalanya, lalu anak buahnya akan membakar gubuk itu. Ada Nasuh, Mahfuz, dan Firat yang datang untuk menghentikan Azize. Tiba-tiba Miran mendapatkan telepon dari Rayhan yang melaporkan kejadian di rumahnya. Miran pun langsung pergi dengan tergesa-gesa. Di perjalanan, Miran mencoba menelpon Rayhan.
Rian pun mengangkat telepon Miran dan saat itu juga Rian tertangkap oleh orang-orang itu. Rian berteriak memanggil Umut yang dibawa oleh orang-orang itu. Miran pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ada mobil truk yang menghalangi laju mobil Miran.